Halo teman-teman investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham ini. Di video kali ini ya, saya ingin coba membahas PT Chandra Asri Petrochemical atau kode sahamnya TPIA. Nah ini di sini saya pakai websitenya Stockbit ya, stockbit.com. Saya nggak di endorse sih, tapi saya suka pakai dengan website ini karena cukup menarik ya dan cukup memudahkan kita untuk menganalisa suatu perusahaan karena sudah di summarize sama si Stockbit ini. Jadi untuk memulai, kita akan langsung ketik kode sahamnya di sini, TPIA ya, langsung aja di enter. Nah, di sini akan muncul PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Nah, di sini masuk ke dalam industri kimia, basic industry ya, dan juga manufaktur, JII dan juga DBX. Nah, di sini kita akan melihat summarize harga sahamnya terlebih dahulu. Ya, di hari Senin harga sahamnya naik 75 poin atau naik sekitar 1,1% ya. Pergerakan harga sahamnya seperti ini, cenderung flat. Kalau misalnya kita mau lihat secara year to date, ya ini dari awal tahun 2020, ya sebenarnya harga sahamnya udah terkoreksi cukup lumayan, sekitar 32,85%. Ya sempat naik tinggi ya di 10 ribuan, sempat turun bahkan ke bawah 5.000, ke bawah 6.000 ya. Lalu sekarang udah di angka hampir 7.000 rupiah. Ya ini secara year to date. Kalau misalnya kita lihat secara 1 tahun, nah ini minusnya 23,12%. Yang menarik dari TPIA ini adalah kalau misalnya kita tarik 5 tahun ke belakang. Nah ini dia, harga sahamnya sebenarnya naiknya udah tinggi banget di 904,37%. Ya jadi kalau misalnya kita lihat dari tahun 2015, nih harganya nih di bawah banget. Bahkan lalu naiknya kenceng banget ya di tahun 2016, 2017. Ini karena memang kinerja keuangannya naik sangat signifikan. Nah di tahun 2020 ini perusahaan mengalami kerugian yang cukup lumayan. Apakah akan balik lagi ke sini atau enggak? Nah, kita akan coba lihat ya di sini. Karena yang menarik di sini di Stockbit, ini bisa melihat yang namanya insider news. Nah, di insider news ini kita bisa lihat Pak Prayogo Pangestu sebagai pemegang saham, ini terus mengakumulasi saham dari si TPIA ini sendiri. Nah, ini dia ya, Pak Prayogo Pangestu punya BRPT, GOSCO, dan juga TPIA. Kalau misalnya kita mau lihat dari bulan Juni tahun 2020 ya sampai dengan September 2020 ini, kepemilikan Pak Prayogo ini selalu meningkat ya. Dari 5,48%, ini beli terus sekitar 150.000 lembar, 30.000 lembar, 460.000 lembar dan seterusnya sampai kepemilikannya itu meningkat menjadi 5,53%. Jadi di sini kita bisa lihat. Dan biasanya kalau misalnya kepemilikannya terus bertambah seperti ini memberikan angin segar buat investor ya. Karena kalau pemegang saham besarnya aja terus melakukan pembelian, artinya ada sesuatu yang menarik di perusahaan tersebut atau at least harga sahamnya masih murah ya kan. Nah, cuman kita akan melihat kira-kira faktanya beneran masih murah atau enggak. Di sini kita bisa lihat dari key statistiknya ya. Dari key statistik kita bisa lihat kinerja secara sekilas si emiten ini, si TPIA ini. Kalau misalnya kita lihat dari PE ratio-nya minus ya, minus artinya perusahaan ini mengalami kerugian. Bisa dilihat di sini di net income-nya tahun 2020 minus ya, kuartal pertama minus 292 miliar, kuartal 2 minus 135 miliar. Jadi kalau misalnya di TTM itu minusnya 574 miliar. Kalau di annualize 854 miliar. Market cap perseroan 123 triliun. Dan kalau misalnya kita mau lihat secara price to book value ratio, nah ini dia di 5 kali ya perusahaan ini ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini memiliki harga saham yang sangat premium karena PBV-nya tuh 5 kali. Nah kalau misalnya kita mau lihat dari price to book value band-nya, ini saya menggunakan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 ya. Untuk jangka waktu 5 tahun, itu sebenarnya harga saham si TPIA ini udah masih mahal ya, di PBV 5 kali. Jadi downside potensialnya cukup banyak, sementara upside potensialnya agak terbatas. Ya sempat naik ke 7,59 tapi sebentar, habis itu turun lagi. Dan mereka
harga saham TPIA ini lebih banyak di tengah-tengah sini dan juga di bawah sini. Jadi ya agak potensi ke bawah sini juga bisa di BBV 3 sampai 4 ya. Tapi ini cuma perkiraan saya aja sih, nggak tahu bener apa enggak. Jadi secara overall harga saham TPIA ini udah cukup mahal. Lalu kalau misalnya kita mau lihat sekilas lagi ya, ini ke bawah kalian bisa lihat ada banyak data-data keuangan di Stockbit ini. Kita bisa lihat ke financialnya. Kalau dari financialnya saya suka lihatnya yang annual ya. Nah di sini kita bisa lihat tren dari kinerja si perusahaan ini. Nah ini cenderung mengalami penurunan di tahun 2015, tapi mulai naik lagi 2016 dan 2017. Laba perusahaan juga meningkat tajam di tahun 2016 dan tahun 2017. Makanya bisa kita lihat tadi harga sahamnya naiknya juga banyak banget ya. Nah terus sekarang ini udah balik lagi nih ke tahun 2015 labanya. Ya. Nah ini kira-kira apakah harga sahamnya akan balik lagi atau enggak? Ya kita tinggal lihat kira-kira market meresponnya seperti apa. Lalu kita akan melihat secara comparison ya dengan pesaing-pesaingnya di industri ini. Nah ini dia. Kalau misalnya kita lihat secara sektor, kita lihat price to book value ratio-nya aja ya, karena PI-nya kan negatif. Sektornya itu 1,65, industrinya 1,01, sementara TPIA-nya ini sendiri di 5 kali. Jadi memang harga saham TPIA ini premium banget, dan juga induknya itu 4,21, ini juga udah premium banget dibandingkan dengan sektor dan juga industrinya. Jadi mungkin demikian ya dari saya, sedikit analisa tentang TPIA ini menggunakan yang namanya stockbit.com. Ya, kalian bisa menggunakan Stockbit ini, banyak banget fitur-fiturnya, silahkan dilihat kira-kira oke apa enggak saham ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu, dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham ya. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.